Jadi kawan-kawan, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa ilmu kepenghuluan itu adalah disiplin ilmu yang baru. Disiplin ilmu yang baru yang ada di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi prodi hukum syariah. Nah, oleh karena dia menjadi satu keilmuan baru, tentu dalam kaitan ini kita harus definisikan, ya, apa itu kepenghuluan. Nah, ini nanti Anda bisa baca di buku saya, Kepenghuluan di Indonesia, di bab pertama. Bahwa kepenghuluan itu berasal dari kosakata penghulu, pengulu, di mana penghulu itu ditambah ke dan an, yang kemudian adanya tambahan ke dan an ini dalam istilah kepenghuluan ini adalah satu upaya menjadikan penghulu sebagai objek kajian dalam disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu kepenghuluan, di mana ini diajarkan di perguruan tinggi program hukum syariah. Nah, secara definitif bahwa kepenghuluan itu adalah ilmu yang mempelajari profesi, peran dan tugas penghulu sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pelaksana teknis Departemen Agama. Jadi kita ketika mempelajari kepenghuluan itu, kita akan mempelajari profesi penghulu, tugasnya dan juga kedudukannya, ya, di bawah Menteri Agama. Kalau dulu istilahnya Departemen Agama, kalau sekarang sudah Kemenak, ya, bukan Depak. Dulu Departemen Agama, disingkat Depak, kalau sekarang Kemenak atau Kementerian Agama. Nah, itu penghuluan. Jadi kepenghuluan itu adalah ilmu yang mempelajari profesi, peran dan tugas penghulu sebagai pegawai negeri sipil ataupun sebagai pelaksana teknis Departemen Agama. Nah, di dalam ilmu kepenghuluan ini, objek kajiannya itu sangat sederhana. Kalau tadi dalam definisi juga sudah termuat, ya, objeknya yang akan dipelajari itu apa. Dalam ilmu kepenghuluan ini, objek kajiannya adalah penghulu sebagai profesi tertentu yang dia memiliki tugas. Dan juga nanti akan dibahas objek dari pelajaran ini adalah peran penghulu sebagai pelaksana departemen tadi, Departemen Agama atau Kemenak. Kemudian tugas pokoknya apa saja. Jadi ada tugas pokok, nanti juga ada tugas administrasi. Jadi penghulu itu bisa naik jenjang. Nah, naik jenjang ini nanti ada syarat-syarat administrasinya. Nanti juga kita bisa lihat di pembahasan selanjutnya. Kemudian penghulu dilihat daripada regulasi. Jadi kepenghuluan itu atau penghulu di Indonesia itu punya aturan tertentu. Nah, aturan tertentu adalah berkait tentang, ya, bagaimana seorang penghulu menjadi penghulu. Syaratnya apa saja itu sudah diatur. Kemudian dia bertugas di mana, kemudian bertugas selama berapa tahun, itu ada regulasinya. Nah, jika disimpulkan bahwa objek kajian penghulu itu pertama adalah ilmu kepenghuluan mengkaji penghulu sebagai suatu profesi tadi yang memiliki kewajiban mencatat nikah sesuai undang-undang pernikahan. Kedua, penghulu dikaji sebagai seseorang yang dianggap memahami hukum pernikahan, baik secara syariat, secara undang-undang, ya, berkait tentang undang-undang perkawinan, undang-undang kependudukan. Jadi salah satu dari pencatatan dari tujuan pencatatan pernikahan itu kan berkait tentang
administrasi kependudukan itu. Jadi berapa orang yang sudah menikah, dari pernikahan ini berapa anak yang dilahirkan, itu kan begitu. Kemudian mereka berkeluarga, tempatnya di mana. Maka kemudian ada kakak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, jadi kalau kita lihat daripada tugas penghulu itu sendiri, sejatinya dia berada di bawah tugas pokoknya Kemendagri ya kalau nggak salah, yang mencatat kependudukan itu, mencatat kependudukan, dan juga di bawah Kemenak berkait tentang hal-hal yang erat dengan keagamaan. Jadi dua kementerian ini berhubungan dengan penghulu. Nah, ketiga, objek kajiannya adalah mengkaji penghulu sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah. Nah, ini nanti tadi saya sudah katakan bahwa regulasi dan tugas pokoknya itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, secara spesifik lebih lanjut, disiplin ilmu kepenghuluan itu mengkaji penghulu baik dari pengangkatannya sebagai penghulu, peran penghulu sebagai pembimbing calon pengantin, syarat menjadi penghulu, aturan-aturan atau regulasi yang saya sebutkan tadi yang mengatur penghulu, serta tugas-tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ini bagian daripada objek kajian kepenghuluan. Nah, tadi sempat saya katakan bahwa keppenghuluan di Indonesia itu mirip sekali dengan hukum perkawinan atau buku-buku tentang fikih munakahat atau fikih perkawinan di Indonesia. Tetapi sangat berbeda karena di dalam hukum perkawinan tidak banyak dibahas tentang kepenghuluan, hanya membahas tentang perkawinan dan juga pencatatan gitu ya, dan akibat hukum, hak-haknya. Nah, kalau di sini ini justru elaborasi antara hukum perkawinan dengan regulasi dan juga peran tupoksi tentang penghulu. Itu begitu. Nah, ruang lingkup kajian daripada kepenghuluan ini ada beberapa hal. Ini juga sudah ada di dalam buku saya. Ya, bahwa ruang lingkup kajiannya sebagaimana di dalam silabus yang kita punya. Ya, ini nanti akan mengkaji keprofesian dan tugas penghulu yang meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah ya, apa itu pengertian kepenghuluan, sejarah institusi kepenghuluan di Indonesia waktu prakolonial atau zaman kerajaan, kemudian zaman kolonial Belanda, kolonial Jepang, dan kemerdekaan itu nanti bagaimana positioning dari penghuluan itu. Apakah sudah ada sejak zaman kerajaan istilah penghulu itu? Tentunya nanti akan kita bahas. Kemudian dalam kajian penghulu ini nanti kita juga akan bahas tugas pokok dan fungsi penghulu resmi negara atau penghulu di KUA. Ini nanti akan kita bahas. Kemudian akibat hukum yang muncul berdasarkan hukum Islam dan hukum negara dari perkawinan melalui penghulu resmi negara. Selanjutnya proses pendaftaran nikah rujuk di KUA. Nanti akan kita bahas juga tata cara wakil wali nikah oleh penghulu resmi negara atau disebut dengan wali hakim. Kemudian fungsi suscatin, tata cara pelaksanaan akad nikah, perkawinan campuran, perkawinan beda agama, rujuk, kemudian praktek atau simulasi akad perkawinan dengan penghulu resmi negara ataupun penghulu resmi non negara. Ini nanti menjadi ruang lingkup pembahasan di kepenghuluan di Indonesia. Nah, tentunya kita akan mempertanyakan juga apa manfaat daripada mempelajari ilmu kepenghuluan. Di sini saya buat satu skema atau satu alur begitu ya,
bahwa kepenghuluan adalah salah satu mata kuliah bidang keahlian yang harus dipelajari. Nah, dari itu mahasiswa Syariah Prodi Ahwalus Sasiyah atau hukum syariah tidak cukup hanya mempelajari fikih munakahat atau hukum perkawinan saja. Oleh karena itu, mereka diharapkan memiliki keterampilan sebagai penghulu agar kelak keterampilan tersebut bermanfaat ketika mereka ingin memilih profesi atau menjadi pemerhati profesi penghulu. Jikapun tidak mereka menginginkan menjadi penghulu, ya setidaknya menjadi pemerhati penghulu. Nah, kegunaan ilmu ini apa kira-kira? Ya tentunya kita akan bisa mengetahui apa kerja penghulu, kemudian apa saja yang kemudian dilakukan oleh penghulu sebagai penghulu, kemudian pernikahan di depan penghulu itu bagaimana, kemudian melakukan rujuk di depan penghulu itu bagaimana. Itu. Jadi kemanfaatannya intinya adalah secara profesi kita akan mengenal ketika sudah Anda memilih profesi kepenghuluan, Anda sudah mengenal sedikit banyak tentang kepenghuluan. Kemudian secara secara ilmiah tentunya Anda bisa lihat apa tugas dan apa yang dilakukan oleh penghulu dalam satu tugas membina dan juga melaksanakan pencatatan pernikahan di Indonesia. Itu mungkin kawan-kawan sedikit berkait tentang materi yang menjadi awal pembuka daripada mata kuliah kepenghuluan di Indonesia. Mungkin dari situ ada yang mungkin kita bisa diskusikan, silahkan.